adik-adik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan berdiskusi ke kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya udah dibagi kemarin ya? Masih ingat nggak? Masih. Ya, takutnya masih ada yang lupa, bacakan kembali. Untuk kelompok 1 itu ada Dek Asmi, kemudian Dek Dia, Dek Naswa, Dek Amel, dan juga Dek Catherine. Kemudian untuk kelompok 2 ada Dek Muti, kemudian Dek Shalom, Dek Deva, Dek Vira, dan juga Dek Dewi. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk kalian berkumpul. Sudah? Oke, sudah. Nah, di sini Ibu mempunyai LKBD, ada 2 permasalahan yang nantinya akan kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok 1, sebentar. Di sini Ibu punya LKPD untuk kelompok 1. Dan juga ini untuk kelompok 2. Maaf. Nah, silahkan dilihat LKB-nya masing-masing ya, yang udah dibagikan. Nanti di situ ada permasalahan atau masalah yang harus kalian pecahkan. Kemudian kalian suruh membantu Rudi atau di sini berarti Ika ya, membantu Ika dan juga Rudi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Di situ nanti ada masalahnya apa, kemudian kalian suruh menentukan tujuannya itu buat apa sih, seperti itu. Kemudian di lembar kedua, silakan dibuka lembar keduanya. Di lembar kedua di situ akan ada soal-soal identifikasi yang harus kalian kerjakan untuk membantu si Ika dan juga si Rudi memecahkan masalah mereka. Kemudian untuk lembar yang ketiga silakan dibuka. Di lembar ketiga di situ ada kesimpulan dan juga solusi. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk waktunya Ibu berikan waktu 15 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Masalahnya apa? Bisa dibaca dulu coba. Kameranya rusak, tapi warnanya ungu, Bu, nggak memunculkan gambar. Oh iya, karena dia ada kerusakan di kamera makanya warnanya ungu gitu ya. Nah, kalian nanti suruh mengidentifikasikan masalah dan juga tujuannya apa, gitu ya. Paham? Oke. Kelompok 2, ada masalah, ada kendala? Kan Ya. ini Rudi sedang menonton TV favorit, terus tiba-tiba layarnya ini. Nah, ini Adi siapa? Oh, dia itu kan nonton TV-nya itu berdua sama temennya gitu. Jadi, tapi yang punya TV-nya itu si Rudi gitu. Adi itu temen dia nonton nobar gitu. Ada masalah lagi? Belum. Oh ya. Paham ya dengan masalahnya ya, udahan ya? Berarti masalahnya itu mengapa layar TV Rudi hanya menampilkan warna biru dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Iya gitu kan, nggak mungkin ya kalau kita nonton TV itu warnanya seperti itu, kayak biru doang kan, kayak ya apa yang mau ditonton gitu. Makanya kita disuruh mengidentifikasikan biar si Rudi itu warna TV-nya bisa kembali normal seperti biasa lagi gitu. Tujuannya udah, Bu. Sudah, berarti masuk ke lembar kedua ya. Mengapa kamera Ika tidak dapat menangkap gambar dengan baik? Ayo, mengapa? Sensornya nggak sih? Karena lensanya itu rusak. Makanya harus diganti Bagian dalamnya Setuju banget. komponen-komponennya. Ya bisa, karena mungkin blur ya berarti ya. Biasanya blur. Setuju banget. Mas Asmi? Setuju. Oh, Setuju mana nih? Aku tulis ya lensa gitu. Ya, lensanya rusak. ya boleh. Komponennya bermasalah. Ya. Wow. Warna ampasnya biasanya kan layar TV. Sampai nomor berapa kelompok 2? Yang ini Bu, mau tanya. Iya, boleh. Ini kan di LKPD itu disebutkan warna merah, hijau, dan biru. Kenapa bukan kayak kuning, ungu gitu, Bu? Nah, kalau di TV itu sumber warna di TV itu disingkat RGB, red, green, sama blue. Jadi nanti di TV itu warna pokoknya itu 3 warna itu. Nah, kemudian dari 3 warna itu akan dikombinasikan menjadi warna-warna banyak warna gitu. Jadi warna sumbernya itu ada 3, yaitu tadi apa? Red, merah, green, dan juga blue gitu. Paham, Dediva? Bu, aku mau nanya. Ya. Apa hubungannya TV rusak dengan materi struktur? Nah, di apa itu di TV itu kan ada
kalau kamu lihat kan ada warna-warnanya itu ya. Dari warna itu tuh ada namanya transisi elektron yang nantinya akan menyebarkan warna-warna di TV tersebut gitu. Jadinya ada kaitannya dengan materi atom. Ibu mau tanya, Iya. Ibu kalau lensanya itu dulu dibersihkan, apakah kameranya bisa normal lagi kayak sekedar dibersihkan gitu kameranya tuh? Nah, kan kalian suruh mengidentifikasikan ya. Yang terusak tuh kamera dalamnya yang berkaitan dengan struktur yang mau kita bahas di sini atom, atau hanya casing atau luarnya aja. Mungkin hanya lensanya bagian luarnya itu kotor, cuma blur, kalau dilap bisa cerah kembali, atau sedalam-dalam itu juga rusak gitu. Nah, kalian bisa mengidentifikasikan sekiranya tuh kalau kalian baca dari permasalahannya Ika tuh gimana sih yang rusak apanya gitu. Oh, namanya di Ika. Iya. Oh, berarti bisa di Amel sama di Ika gitu ya. Iya. Ibu panggilnya di Amel aja ya? Iya. Oke. Berarti nggak tersinggung ya kalau di sini ada nama di Ika? Iya. Iya, boleh. Bu, kalau yang rusak warna merah sama hijau kok bisa cuma biru yang kelihatan? Nah, kan biru kan nggak rusak ya. Jadi kan di sini kan yang rusak hanya merah sama, kalau misalkan nih yang nampak di permasalahan hanya biru, berarti yang rusak apa? Kan tadi ada 3 warna tuh ya. Kalau yang biru yang rusak berarti yang nyala, yang berfungsi berarti Cuman biru. Biru, kalau biru yang nyala berarti yang rusak kuning, Merah. merah sama hijau. Makanya di TV-nya si siapa? Rudi ya? Ya, si Rudi itu hanya menampilkan satu warna aja gitu. Paham kelompok 2? Sampai nomor berapa? Nomor 3. Oh, nomor 3. Oke. Iya? Konsepnya mirip printer ya Ibu, warnanya hanya warna-warna pokok. Iya, betul. Sama kayak printer, nanti dari 3 warna itu akan menghasilkan banyak warna gitu. Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Kelompok 2? satu lagi Bu. Oke. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Ya. Jawaban yang nomor 4 maksudnya komponen apa gitu? Komponen bisa dibacakan dulu soalnya gimana? Setelah mengidentifikasi apa komponen yang terganggu atau rusak yang membuat menampilkan warna hitam dan abu-abu saja. Komponen itu kayak spektrum warnanya. Jadi kan di TV itu kan ada spektrum ya yang bakal memancarkan banyak warna. Nah, komponen itu, komponen yang rusak itu apa gitu. Ya? Kesimpulannya boleh satu kalimat saja nggak? Aja nggak? Boleh, tapi asalkan mencakup ya, kayak yang berkaitan dengan ini, jangan yang di luar materi. Gak apa-apa, singkat, gak apa, penting mencakup inti materinya gitu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah? Sudah ya? Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Kita mengalah. Oh, tadi nggak ini ya, pengen cepet-cepet, sekarang mengalah ya? Ya, sekarang kelompok 2 berarti. Yuk, kelompok 2 siapa? Oke, tepuk tangan dulu buat Dek Deva. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Arianto, perwakilan dari kelompok 2 absen 9. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami teman-teman terkait kami mendapatkan masalah yaitu TV kesayangan milik Rudi rusak. Sebentar Dek Deva, yang lainnya bisa diperhatikan ke depan ya. Jangan main HP ya, biar paham semuanya. Oke, bisa lanjut Dek. Jadi studi kasus di kami itu, Rudi sedang menonton TV favoritnya di rumah. Namun tiba-tiba warna layar TV-nya berubah menjadi hanya tampak warna biru, sedangkan warna lain seperti merah dan hijau itu tidak terlihat jelas. Nah, si Adi penasaran mengapa hanya warna biru yang tersisa. Bisakah kalian membantu Adi menemukan jawaban berasal dari mana sumber kerusakan tersebut dan membantu Adi menemukan solusi dari permasalahan TV-nya yang rusak agar dapat normal kembali? Nah, terus setelah kami diskusi, rumusan masalah yang kami dapat itu adalah mengapa layar TV Rudi hanya menampilkan warna biru dan bagaimana cara mengatasinya. Terus tujuannya itu untuk mengetahui penyebab TV hanya menampilkan warna biru dan menentukan solusi agar TV kembali normal. Terus di sini untuk soal yang pertama,
mengapa layar TV normal dapat memancarkan gambar dengan berbagai jenis warna? Nah, menurut kami layar TV menghasilkan berbagai warna dari kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang disikat dengan RGB yang dipancarkan oleh elektron pada material layar. Itu terus yang kedua, warna apa saja yang biasanya terlihat di layar TV yang rusak? Kemudian warna apa yang dihasilkan pada TV Rudy yang rusak? Nah, Sebentar, kalau teman-teman di rumah itu di rumah kalian TV-nya itu warnanya apa aja? Kalau normal ya, warna-warni ya, semua warna hampir ada ya. Tapi di permasalahan kelompok 2 itu hanya warna apa, Dek? Biru aja. Nah, di sini Dek Deva akan menjelaskan nih gara-gara apa Dek Deva tadi? Silakan lanjutkan. Oh iya, nomor 1. Iya, nomor 1. Kalau jawaban dari kami, karena layar TV itu menghasilkan berbagai warna kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang dipancarkan oleh elektron pada material layar. Iya. Gitu. Terus tadi warna apa yang terlihat di layar TV yang rusak, kemudian warna apa yang dihasilkan pada TV Rudy. Nah, TV normal kan menampilkan semua warna yang tadi RGB itu. Terus sedangkan TV Rudy ini hanya menampilkan warna biru, Bu. Terus mengapa pada TV Rudy yang rusak hanya terlihat warna hitam dan abu-abu saja? Apakah dapat dihubungkan dengan sebab pada nomor 1? Ya, bisa nggak? Menurut kami, karena komponen warna merah dan hijau mengalami gangguan, jadi hanya warna biru yang masih dipancarkan, Bu. Hal ini berkaitan dengan kerja elektron yang menghasilkan cahaya berwarna. Berarti berkaitan ya sama nomor 1 ya? Ya, sekarang nomor 4, silakan. Jadi setelah identifikasi apa komponen yang terganggu atau rusak dan membuat layar menampilkan warna hitam dan abu-abu, itu komponen yang terganggu kan adalah kanal atau rangkaian warna merah, R dan hijau pada sistem RGB. Terus selanjutnya nih yang terakhir, kesimpulan dari kalian apa sih yang bisa diambil dari masalahnya Rudy? Kesimpulan dari kami, jadi TV ini hanya menampilkan warna biru karena terjadi gangguan pada sistem RGB-nya, terus sehingga perlu diperbaiki agar tampilannya kembali normal. Oke. Gitu. Sudah? Kemudian solusinya? Solusinya memperbaiki dan mengganti komponen RGB yang rusak. Oke. Nah, dari kelompok 1 nih, kelompok 2 ya, udah presentasi. Ada pertanyaan nggak yang kalian masih bingungkan? Dari kelompok 1, ada yang bertanyakan? Oh, di Asmi, ya boleh. Silahkan ya kelompok 2 ditermati pertanyaannya nanti dijawab. Perkenalkan saya Asmi, absen 2. Izin bertanya mengenai hubungan materi struktur atom sama kasus TV yang rusak ini. Menurut kelompok kalian sendiri, gimana sih peran elektron dalam atom dapat menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda-beda hingga akhirnya berkaitan dengan tampilan warna pada layar TV? Ya, ayo siapa yang menjawab? Oke, Devira, silahkan. Elektron yang kembali ke tingkat energi semula akan memancarkan cahaya dengan warna tertentu. Prinsip ini dimanfaatkan pada layar TV untuk menghasilkan warna RGB. Jika komponen penghasil salah satu warna rusak, maka warna tersebut tidak muncul sehingga layar hanya menampilkan warna yang masih berfungsi. Oke, bisa menjawab di Asmi dan kelompok 1? Bisa, oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, bisa kembali ke tempat di Deva. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 1, siapa yang maju? Oke, Dek Naswa, silahkan. Harusnya dibaca Bu atau gimana Bu? Kalau bisa diambil poin singkatnya bisa. Oke. Kayak penting-pentingnya aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami ya teman-teman. Dari sini tuh tentang kamera milik si Ika yang menghasilkan foto berwarna ungu. Jadi ketika si Ika mau mengambil gambar malah nggak ke foto gitu, malah jadinya hasilnya itu cuma ada warna ungu doang. Nah, untuk masalahnya itu mengapa kamera Ika menghasilkan foto yang buram dan tidak fotonya itu tidak terambil sempurna. Kemudian tujuannya itu mengetahui penyebab foto buram dan hubungannya dengan konsep atom. Kemudian itu pertanyaan pertama, mengapa kamera Ika tidak dapat menangkap gambar dengan baik? Ini diperhatikan, Dek Yaitu Deva. karena sensor Nah, ini atau diperhatikan lensa ya. kameranya itu bermasalah sehingga cahaya tidak tertangkap dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, Ya. apa yang harus dilakukan agar kamera dapat menangkap gambar dengan baik kembali? Nah, bisa dibersihkan lensa atau diperbaiki atau diganti sensor yang rusak jika
dia itu rusaknya di dalam. Iya, betul. Kemudian poin yang ketiga, berdasarkan hasil identifikasi, apa hubungan proses penangkapan cahaya pada kamera dengan konsep atom? Nah, itu tuh hubungannya cahaya membuat elektron pada atom bergerak sehingga menghasilkan sinyal gambar, Bu. Iya, betul. Kemudian yang nomor 4, bagaimana peran elektron sebagai salah satu partikel penyusun atom dalam membantu kamera menangkap gambar? Jawabannya itu kalau dari kelompok kami, karena elektron menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Oh iya, betul sekali. Sekarang yang terakhir ya, Dek. Yang kesimpulan dan solusinya. Untuk kesimpulannya itu, solusi dulu deh, Bu. Oh iya, boleh. Untuk solusinya itu memperbaiki bagian kamera yang rusak agar dapat menangkap cahaya dengan baik. Oke. Nah, kalau kesimpulannya itu, kamera bekerja dengan memanfaatkan elektron untuk mengubah cahaya menjadi gambar. Jika sensor rusak, hasil foto akan menjadi kurang. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Dari kelompok berapa ini berarti? 2 ya? Dari kelompok 2 ada pertanyaan nggak buat kelompok 1? Oke, Dek Shalom. Jika kamera menghasilkan foto yang kurang, menurut kelompok 1, apa penyebabnya? Apakah penyebabnya hanya karena lensa yang kotor atau bisa juga disebabkan oleh kerusakan pada sensor? Ayo, siapa yang jawab? Oke, Dek Amel. Nah, foto kurang itu tidak hanya disebabkan oleh lensa yang kotor, tapi juga dapat terjadi karena kerusakan pada sensor kamera. Nah, lensa yang kotor menghambat masuknya cahaya, sedangkan sensor yang rusak tidak dapat mengubah cahaya menjadi sinyal gambar dengan baik, Bu. Oke, bisa menjawab dari kelompok 2? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan duduk kembali, Dek Nashwa. Oke teman-teman, jadi dari materi dari permasalahan dari si Rudi dan juga si Ika tadi dapat kita ambil kesinambungan bahwa keduanya itu berkaitan dengan struktur atom, mempunyai kaitannya dengan struktur atom, yaitu kalau yang kamera tadi berarti ketika kamera tidak dapat mengambil gambar dengan jelas karena si sensor tidak dapat menangkap cahaya, kemudian cahaya tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik yang kemudian menghasilkan gambar tersebut. Nah, tapi kalau yang bagiannya Dek Shalom, kelompok Dek Shalom DKK itu kan TV ya, berarti TV-nya tersebut tuh tidak terjadi transisi elektron dengan baik sehingga warna-warna RGB tersebut tidak menyebar dengan baik dan juga ada kerusakan di RGB yang di bagian komponen spektrum yang warna merah dan juga hijau. Seperti itu. Paham ya semuanya? Oke, untuk minggu depan kita lanjutkan lagi masuk materi selanjutnya.